Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para ustadz, tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, para jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, anak-anakku santri santriyah yang berbahagia. Kita lanjutkan tadabbur kita pada siang hari ini, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang surah Al-A'raf ayat 163. Dan pada ayat sebelumnya tuan guru kita telah menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang dikisahkan tentang orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel, yang kita kenal juga kalangan Yahudi. Jadi di kalangan Bani Israel ini ada juga yang beriman, yang mengikuti Taurat Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang ingkar, kafir, ada yang musyrik, dan tidak sedikit yang fasik. Dalam konteks ini mereka adalah mereka dikenal dengan zalim. Siapa yang zalim itu dikatakan dalam ayat yang lalu adalah mereka, yaitu minhum qaulan ghairal lazi qila lahum. Bahwa zalim itu dimaksudkan di sini adalah mereka yang mengganti perkataan-perkataan yang seharusnya dari Allah, tetapi mereka katakan dari mereka sendiri. Yang seharusnya mereka katakan adalah apa yang difirmankan Allah, tapi mereka mengatakan hawahunya sendiri. Atau dengan kata lain, mengganti perkataan-perkataan Allah dan dengan kata-kata mereka sendiri. Atau juga dengan bahasa lain, mengganti perkataan-perkataan itu dan padahal tidak dikatakan oleh Allah. Jadi apakah ada dikatakan tapi mereka tukar, atau mereka tidak mengatakan gitu. Sudah difirmankan, sudah diperintahkan, tapi mereka tidak mengatakan pesan-pesan kalamullah yang harusnya disampaikan di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang dikatakan dengan zalim. Artinya apa yang kita pahami dalam tafsirnya zalim itu, yaitu mereka yang berkata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Mengatakan yang benar dikatakan salah, atau yang salah dikatakan benar. Seharusnya mereka mengatakan yang benar secara benar, yang salah juga seharusnya dikatakan yang sebenarnya gitu. Tapi mereka putar balikkan fakta-fakta yang berupa kalamullah, firman Allah yang disampaikan melalui Nabiullah Musa alaihissalam di dalam kitabnya Taurat, tapi mereka putar balikkan. Maka itu dikenal dengan kitab Yahudi itu yang populer dinamakan dengan Talmud. Talmud itu adalah pemutarbalikan dari kitab Taurat Nabiullah Musa alaihissalam. Itulah yang digunakan oleh Bani Israel ini, Yahudi ini, kitab Talmud. Sampai hari ini itu menjadi kitab sucinya. Jadi mereka tidak mau menamakan Taurat, tapi mereka ganti namanya dengan Talmud. Itu salah satu itu salah satu bukti kezaliman yang dipandang oleh Al-Quran, oleh firman Allah yang disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang zalim itu banyak hal yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari.
Boleh jadi dia mengatakan sesuatu yang baik dan benar, tapi perilakunya jahat, zalim, atau juga kemungkaran dalam kehidupan. Jadi dengan kata lain, dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran menjadi kemungkaran. Inilah kerja-kerja orang zalim di dalam kehidupan. Nah, sehari-hari juga kita temukan orang memutarbalikkan aturan misalnya. Peraturannya sudah benar, tapi diputarbalikkan faktanya, dilaksanakan faktanya tidak benar. Diputarbalikkan sehingga dia bisa melaksanakan dengan leluasa di luar dari aturan ketentuan yang sudah benar. Inilah yang dikategorikan oleh Al-Quran dalam ayat 162, yaitu bagaimana orang zalim itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali kita membahas tentang lanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu pada ayat 163. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Was'aluhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kazalika nabluhum bima kanu yapsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar. Mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan hari Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang sekalian, ayat ini memberikan informasi pada kita bahwasanya telah terjadi sebuah peristiwa terhadap Bani Israel yang fasik. Allah menguji mereka, menguji tentang kefasikan mereka itu. Apa yang dimaksud dengan fasik itu? Dalam pandangan mufassirin, fasik itu adalah orang yang berani melanggar peraturan Allah dengan terang-terangan. Jadi fasik itu berani ingkar dengan terang-terangan. Nah, terang-terangan saja berani, apalagi di belakang. Kira-kira begitu. Jadi berani menentang Allah, menentang aturan-aturan Allah, menentang firman dan kalamullah secara terang-terangan, melakukan kezaliman, kejahatan, kemusyrikan, kemunafikan. Itu adalah bagian-bagian daripada pekerjaan orang fasik. Jadi berani dia tentang Allah secara terang-terangan. Ini dikatakan dengan fasik itu. Maka itu Allah uji mereka. Adakah di antara mereka yang fasik ini akan kembali kepada Allah, atau mereka akan bertahan dengan kefasikannya? Nah, maka itu dalam ayat ini sangat tegas Allah informasikan kepada kita dalam ayat 163 ini, yaitu was'aluhum, dan engkau tanyakan pada mereka ya Muhammad. Jadi pada masa Rasulullah ketika hidupnya Madinah, itu masih ada Bani Israel, keturunan dari kelompok Israel ini atau Yahudi di Madinah. Ketika Nabi membangun kota Madinah, kan segala suku ada, itu ras di sana. Waktu itu mereka belum diusir dari Madinah, masih bertahan bersama. Tapi karena mereka ingkar dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat, kemudian mereka ingkari aturan-aturan yang ada di kota Madinah, yang dibikin, yang dibuat oleh Rasulullah,
maka ada perintah Allah, mereka diusir dari Madinah atau kota Madinah. Madinah sejak itu disucikan. Tidak boleh kaum kalangan non-muslim berada di kota Madinah. Gara-gara itu juga keingkaran Bani Israel ini, Yahudi ini. Maka itu Allah ingatkan, coba tanya kepada mereka yang masih ada sisa-sisanya Yahudi itu, Bani Israel itu yang hidup berdampingan dengan engkau itu, tanya, tahu nggak kisah masa lalu yang terjadi dengan nenek moyang mereka? Maka itu dikatakan was'aluhum, dan engkau tanyakan Rasulullah Muhammad kepada mereka, Bani Israel itu, an al-qaryah, tentang apa? Tentang suatu negeri. Nah, tentang suatu negeri apa maksudnya? Allati kanat hadirah, tentang satu negeri yang berada di dekat al-bahri, dekat laut. Jadi ada komunitas penduduk, masyarakat Bani Israel itu tinggal di seputaran pinggir laut. Ini dikatakan, ada yang mengatakan di Madian, itu sekitar kawasan-kawasan antara Mesir dengan juga Palestina. Karena sebelum ayat ini ada dikatakan Baitul Maqdis, berarti sekitar Palestina juga kawasan ini. Nah, oleh karena itu disuruh tanya mereka yang berada hidup di dekat laut atau pinggir laut. Jadi ada komunitas Bani Israel, masyarakatnya tinggal di pinggir laut. Ya tentu kalau tinggal di pinggir laut, pekerjaannya adalah nelayan. Mereka mencari ikan setiap waktu sebagai mata pencariannya. Lalu dikatakan iz ya'duna fi sabti, tatkala mereka ketika di pinggir laut itu melanggar aturan fi sabti, yaitu tentang hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu pada kaum Bani Israel ini diuji oleh Allah, itu dijadikan hari yang suci, hari mereka melakukan ibadah. Kalau kita seperti hari Jumat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ingkari. Mereka hari Sabtu itu tidak digunakan untuk melakukan ibadah, tapi justru mereka turun ke laut beramai-ramai menangkap ikan. Karena apa? Dikatakan dalam ayat ini, istatihim hitanuhum, tatkala ta'tihim datang kepada mereka hitanuhum, ikan-ikan mereka itu yang tadinya dikasih tahu bahwasanya kalau dari hari Senin sampai hari Minggu ikan itu nggak nongol gitu, nggak muncul ke permukaan. Jadi kalau hari Sabtu ikan itu muncul ke permukaan. Diperintahkan oleh Allah hari Sabtu itu semua ikan muncul besar-besar sampai ke pinggir laut, sampai ke pinggir tempat tinggal mereka gitu. Padahal hari itu Allah perintahkan mereka beribadah. Tapi dasar Yahudi, mereka melihat ikannya banyak, mereka tinggalkan nggak jadi ibadah, lalu mereka turun ke laut menangkap ikan. Nah, inilah yang salah satu dicontohkan tadi, kezaliman mereka itu. Apa yang diperintahkan mereka tahu, tapi mereka putar balikkan. Ada juga cara yang lain mereka lakukan, mereka pasang jaring-jaring mereka itu atau kail-kail mereka, pancing mereka hari Jumat, kemudian mereka angkat hari Minggu, sama juga. Jadi hari Sabtu mereka nggak turun, tapi tetap saja mereka menangkap ikan hari Sabtu. Pada Sabtu itu tidak boleh menangkap ikan. Itu cara Allah menguji mereka yang fasik ini. Jadi artinya Sabtu itu kosongkan, nggak boleh mencari ikan sama sekali. Nah, mereka diakalin, dia pasang jaring-jaringnya hari Jumat, hari Jumat jaring dipasang, hari Minggu kan kena, berarti karena naik semua ikan itu. Hari Minggu baru mereka angkat. Nah, ini akal-akalan ya Yahudi, dicari-cari cara bagaimana untuk bisa mengelabui Allah. Tapi kan Allah tidak bisa dikelabui, nggak bisa dibohongi. Ini cara Yahudi, cara berpikir dan perilakunya. Lalu dikatakan oleh Allah, yauma sabatihim suro'a. Pada hari itu, pada hari Sabat,
Sabat yang hari mereka yang sudah disucikan itu, ikan-ikan itu terapung ke permukaan, suro'a. Jadi muncul yang besar-besar itu, yang bagus-bagus. Memang sangat menggoda. Sangat menggoda. Kenapa? Karena hari-hari biasa mereka kalau mencari ikan harus agak ke tengah lautnya gitu. Ini hari Sabtu dia nongol di pinggir laut mereka itu, di pantai-pantai mereka itu. Apa enggak tergiur ya? Nah, beginilah cara Allah menguji kehidupan manusia, termasuk kita. Kita diuji dengan berbagai keindahan, kesenangan. Padahal itu hanya semuanya untuk menguji kita gitu. Apakah terlena dengan kesenangan-kesenangan yang sesaat yang diberikan pada kita, atau kita makin bersyukur. Nah, maka itu ujian itu nanti ada dua kan? Ujian yang membuat kita bersyukur, kemudian juga ujian yang membuat kita ikhlas. Itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ujian itu justru makin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah berbalik belakang. Tapi bagi orang beriman, kalau dia mendapat keberuntungan, kebaikan, dia akan bersyukur. Kalau dia dapat kemalangan, sakit, dia akan bersabar dan ikhlas. Inilah cara-cara Allah menguji setiap orang. Demikian juga ada anak misalnya dalam belajar. Bagi yang cepat menghafal, itu nikmat, itu anugerah. Nah, Allah menguji kita, bersyukur gak kita dengan hafalan yang cepat itu, belajarnya cepat paham, cepat mengerti, cepat khatam. Itu ujian itu. Syukur gak kita atas nikmat dan anugerah itu? Ada juga yang agak telat ngapalnya. Mungkin sudah 3 tahun, barulah 2 juz, 3 juz gitu ya. Nah, itu ujian kesabaran. Jadi dilambatkan cara kita mengingat, berpikir, merasa. Itu juga ujian kesabaran kita dan keikhlasan kita. Bagaimana hal-hal yang sifatnya keterlambatan itu bisa kita kejar, kita capai, sehingga kita bisa mengejar teman-teman yang sudah lebih dahulu sukses dan berhasil. Inilah cara Allah mengingatkan kita, menguji kita di dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya ayat ini dikatakan, wa yauma la yasbitun. Padahal pada hari itu bukan hari yang diberikan hari Sabat. Nah, artinya kalau hari-hari biasa, ikan-ikan itu tidak muncul, tidak mengapung dia ke permukaan. Tapi di hari Sabat, Allah perintahkan ikan-ikan itu muncul ke permukaan. Karena dia menguji kaum Yahudi tadi. Menguji gimana? Bisa nggak dia menahan diri, nggak nangkap ikan hari Sabtu itu? Padahal ikannya bergelimpangan gitu ya. Kelihatan semua muncul besar-besar lagi. Padahal hari-hari biasa mereka harus ke tengah laut gitu kan. Nah, sampai begitunya Allah menguji mereka dengan berbagai tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah, nabluhum bima kanu yafsukun. Kami uji mereka, kata Allah, dengan menampilkan, dengan memunculkan ikan-ikan pada hari Sabat itu, hari Sabtu, hari yang disucikan itu. Kenapa? Bima, kenapa? Kanu, mereka adalah yafsukun. Mereka adalah orang-orang yang sudah berbuat fasik, yang tadi berani menentang kebenaran-kebenaran dari Allah. Maka itu Allah uji. Jadi ujian itu ada dua ya. Tadi dikatakan kalau bagi orang beriman ujiannya uji untuk kesyukuran kita dan kesabaran kita. Kemudian juga ada ujian-ujian yang sifatnya bagi orang-orang yang memang zalim, yang fasik. Apakah mereka mau kembali kepada Allah atau berseberangan selamanya meninggalkan Allah. Nah, dalam konteks ini Bani Israel ternyata tidak lolos ujian, dan mereka turun beramai-ramai pada hari Sabat, hari yang disucikan itu, yang seharusnya hari itu adalah hari mereka beribadah. Nah, maka itu sekarang ditukar ya. Sabtu itu bagi kalangan Nasrani, Kristiani itu jadi hari Minggu, hari ibadahnya. Padahal hari yang disucikan Allah itu hari Sabtu kalau dalam Al-Quran. Maka diganti menjadi hari Minggu. Apa arti Minggu itu?
Minggu itu adalah hari Tuhan. Itu makna hari Minggu. Maka itu dalam Islam tahun hijrah menamakan bukan Minggu tapi Ahad. Nah, gunakan istilah Ahad ya. Ahad itu adalah hari yang memang permulaan dari awal-awal minggu kita. Jadi yang hari disucikan dalam Islam itu kalau dalam Al-Quran hari Sabtu yang sudah dicontohkan kepada kaum Bani Israel ini, bukan hari Minggu. Nah, maka itu sebagai umat Islam dianjurkan kita menggunakan hari Ahad. Maka itu ada dua kalender. Kalau kalender Masehi menggunakan Minggu, kalau kalender Hijrah menggunakan istilah Ahad. Nah, jadi dua itu perbedaan dari penggunaan kata dan juga penempatan hari itu pada hari ibadah dan hari yang disucikan. Jadi Minggu itu adalah hari Tuhan. Itu makna dalam bahasa Kristiani dan Nasrani. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, itulah beberapa penjelasan, tafsir dan terjemahan dari surah Al-A'raf ayat 163. Semoga kita mendapatkan iktibar, pelajaran yang berharga dari pesan-pesan Allah ini terhadap mereka-mereka yang zalim, dan kita tetap bersabar di dalam ujian Allah, di dalam keimanan, agar kita tetap bersyukur dan juga bersabar, tawakal kepada Allah atas ujian-ujian yang diberikan pada kita. Apakah ujian kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, atau ujian yang berupa kerugian, kemalangan, kesakitan, dan berbagai hal yang merugikan kita dalam kehidupan. Tentu Allah sudah memiliki hikmah tersendiri bagi kita, bagi yang tetap bersabar dengan ujian yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang maha tahu atas segalanya, dan kita cukup menjalani dengan sabar dan ikhlas serta tawakal, dan tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.